Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Kali ini saya sama istri lagi di gubuk lagi ya. Kita akan membahas tentang fenomena-fenomena yang terjadi belakangan ini, berita-berita viral ya. Kemarin itu ada berita tentang di Magelang ya, tentang penggandaan uang dengan dukun di daerah Kajoran. Itu kalau kayak dirimu mah itu menyikapi itu, menanggapi berita itu gimana? Kok sampai ada orang yang istilahnya tuh masih percaya sama dukun-dukun kayak gitu, Bang? Aku bingung. Ya kayak Ya. Kenapa gitu loh orang maksudnya tuh orang sampai termotivasi untuk datang ke dukun kayak gitu kan, terus istilahnya tuh pun dukunnya itu pun sampai setega itu gitu kan. Kalau nggak salah itu kan beritanya tuh orangnya datang gitu kan, mau menggadaikan uang, terus pulangnya di cyanida gitu, di racun, Dikasih racun ya? Berarti dibawain apa gitu dari situ? Udah dipegangin aja. Mungkin faktor ekonomi ya yang buat kayak gitu ya. Jadi orang nyari dukun-dukun kayak gitu, lagi ada masalah kan, cari solusi. Yang kepikiran solusi yang cepet kayak apa sih gitu. Terus ada yang ngasih tahu mungkin kalau dengan cara-cara kayak gitu nggak ada uang ya tadi ya. Nggak ada uang tuh bisa cepet kayak gitu. Kan enak banget tuh begitu datang ke dukunnya, kasih uangnya besok bisa berlipat ganda. Siapa yang nggak mau? Kamu nggak kayak gitu? Tapi kan sebenarnya kalau kayak gitu tuh bodoh kan, datang ke dukun misalnya masih percaya sama dukun. Ya sebenarnya kan harus ya, kalau keimanannya kuat gitu, kita bisa berpikir lebih logik juga sih sebenarnya ya. Coba tadi kalau nggak salah kamu ada bilang apa tentang keimanan dan rasional. Sebenarnya nggak mesti orang bodoh sih yang datang ke situ tuh. Mungkin orang apa ya, gimana ya, orang kepepet, orang bingung. Jadi ketika kita misal ada orang bingung nih, kita kasih solusi dia, solusi yang rasional, yang ada prosesnya segala macem, dia nggak bakalan terima, nggak mau gitu, karena ngerasa masalahnya udah berat, aku harus berproses lagi. Dia tambah pusing kan. Kalau misal datang aja ke sana, nanti ada penggandaan uang, duitnya cepet, mau lah. Oh, kan jadi cepet. jadi intinya kamu setuju nggak kalau kayak gitu? Ya nggak setuju, ya nggak setuju. Setuju kan? Tapi sebenarnya memang itu bukan solusi kan sebenarnya. Bukan. Nyatanya yo mati gitu loh dirasa. Itu tuh sebenarnya cuman orang memanfaatkan kebingungan seseorang buat mencari keuntungan buat pribadi kan, kayak gitu. Jadi seharusnya gimana? Jadi seharusnya kayak gimana ya, namanya ada masalah misalnya. Kalau lagi ada masalah seharusnya gimana kita? Ya udah cari solusinya, yang rasional, cari solusi. Kembali ke Tuhan. Kembali ke Tuhan lah. ke Allah ya guys. Ya, Jadi berdoa, intinya berusaha, ikhtiar. logiknya sih sebenarnya kalau toh memang itu dukun bisa ya menggandakan uang, ataupun siapapun lah gitu yang bilang bisa menggandakan uang, tentunya dia tidak akan menawarkan jasa gitu ya. Tentunya dia akan pakai dia sendiri gitu. Tapi dukun itu biasanya lebih pinter ya Mah ya untuk jawabnya ya. Biasanya kan lunasnya kayak gini, ya nggak bisa kan, dari guruku nggak boleh kalau dipakai sendiri gitu, harus buat nolong orang lain kan, biasanya kayak gitu. Tapi sebenarnya kamu tahu banget. Enggak tahu banget. Sebenarnya kalau itu dipikir secara logika, namanya guru ya. Misal kayak guru-guru di sekolah gitu, dia kan guru matematika, dia pintar matematika tuh, dia praktekin buat dirinya sendiri tuh.
dia ajarin ke muridnya kan. Oke. Nah, harusnya kalau memang itu pengganda bisa, dia juga bisa kayak gitu dong. Kan gitu secara logikanya loh. Oke. Itu ya baru kejadiannya kalau nggak salah itu 3 minggu yang lalu ya. Cuman ini beritanya masih diberitakan terus di salah satu TV. Masih diselidiki, kalau nggak salah ada 4 yang meninggal itu. Jadi semuanya itu tewas diracun, di cyanida. Jadi malah ada salah satu korbannya itu pingin lahan pisangnya itu nggak dicuri gitu. Jadi dia minta untuk biar terlindungi lah kayak gitu kan. Terus dia ngasihkan uang sejumlah 10 juta. Setelah ngasihkan uang, terus dia dikasih apa namanya, cairan gitu mah, dikasih cairan suruh diminum gitu kan. Nah setelah itu dia meninggal gitu kan. Setelah diselidiki oleh kepolisian, ternyata cairan yang diminum itu mengandung cyanida. Itu dia minta ke dukunnya buat biar aman kebunnya, terus dikasih minum, terus dia minum, terus apa korelasinya minuman yang dia minum sama keamanan kebun pisangnya tuh apa? Itu kalau yang aku baca ya, itu tuh biar katanya sebagai syarat katanya gitu, biar permohonannya itu terkabul kayak gitu. Oh, aku pikir kayak gini, jadi dari dukun nih dikasih minum nih, nanti kamu ke kebun pisang kamu minum ini. Aku pikir dukunnya bilang kayak gini, nanti kalau udah sampai kebun pisang kamu minum ini, kamu bisa jadi bulek, kan bisa lindungin kebun pisangnya tuh. Nah gitu ya gitu guys ya. Jadi itu kalau gitu masuk akal ya kalau kayak gitu ya. itu rahasia. Jadi aneh-aneh guys berita belakangan ini ya, seperti nah ini ada lagi mah kemarin yang tentang pemerkosaan 13 santri kalau nggak salah ya, 13 santri dan 4 itu hamil katanya gitu dan sampai melahirkan. Terus anak-anaknya itu dijadikan untuk menarik donatur katanya gitu kan. Nah itu gimana menurut dirimu seorang wanita gitu kan tentang berita ini? Aduh, kasihan ya. Nah, tapi Gini loh, orang tua menitipkan anak di pesantren ya. Itu kan harapannya kan pengen ini kan biar anaknya jadi pinter, belajar agama, biar berguna di masa depannya. Tapi ternyata di tempat yang diharapkan bisa menjadikan dia nih jadi seseorang, malah di situ dia dihancurkan kayak gitu. Dihancurkan masa depannya. Psikologisnya. Itu kan kalau nggak salah dari tahun 2016 ya. Tapi kok baru ketahuan sekarang. Menurut keren, kamu sebenarnya bukan keren? Enggak, maksudnya keren bisa nggak ketahuan gitu. Iya. Dengan durasi Jadi waktu yang panjang. maksudku ya pertanyaannya tuh kenapa gitu loh baru bisa, kenapa anaknya itu nggak ngomong gitu ke orang tuanya? Namanya anak remaja segitu mungkin masih belasan ya. Berapa tahun ya umurnya? Ya masih di bawah umur lah, masih belasan tahun lah. Ya, belasan tahun. Dia takut pastilah perlakukan kayak gitu. Dia pasti takut lah, diancam. Mungkin ya kita nggak ngerti gimana di dalamnya, apa diancam apa gimana. Mau ngomong sama orang tua dia takut. Dia mikir orang tua aku gimana, aku malu, aku ini, aku itu. Dia mikirnya kan pasti kayak gitu. Ya. Nah, yang kurang ajar nih yang oknumnya inilah. Ya. Dia memanfaatkan situasi kayak gitu. Okay. Dan itu panjang banget, waktunya tuh lama gitu. Yang jadi pertanyaan kan dalam waktu segitu kenapa bisa nggak ketahuan, sedangkan kan biasanya anak itu kalau di tempat pesantren itu kan pasti ditengok. Ya, betul. Itu ada jaraknya dari pesantren ke si rumah santri itu tuh 6 jam loh mas, gitu. Jadi mungkin memang udah orang tuanya memang udah pasrah aja gitu ke pesantrennya, bisa jadi kayak gitu juga sih. Ya nggak tahu juga gitu. sih. Nah, Ya nggak tahu juga. Jadi menurut kamu nih, kalau ada orang tua nih yang mau menitipkan ke pesantren itu lebih baiknya gimana mas? Biar aman lah. Jadi karena hal ini nih, jadi orang tua kan pada bingung nih gitu kan sebenarnya. Iya, pada bingung karena yang dipikir tempat aman pun bisa membahayakan gitu. Nah,
ya lebih selektif aja lah ya. Oke. Dipilih-pilih gitu, lebih selektif, lihat track recordnya kayak gimana, pengajarnya pasti kan ada tuh, bisa dilihat-lihat dulu, bisa dari alumni yang sudah bisa ada kan kayak gitu yang bagus, yang Oke. enggak. Jadi intinya bukan pesantrennya ya guys ya. Bukan, ini Jadi oknum. oknumnya. Jadi jangan istilahnya gara-gara apa ya istilahnya satu oknum jadi semuanya disamaratakan kalau wah ternyata di pesantren pun nggak aman kayak gitu kan. Jangan langsung narik kesimpulan seperti itu. Ini orang kan sakit ya kayaknya ya. Nah, Sakit dia, soalnya dia gini, kalau dia kan punya anak istri ya, punya istri, maaf dia punya istri di rumah gitu loh. Punya. Kalau dia nggak punya penyakit, dia nggak sakit, dia nggak akan ngelakuin Betul, itu karena betul. dia punya istri di rumah. Betul. Jadi yang bermasalah ini memang si oknum ini, dia memang sakit, kejiwaannya terganggu. Oke. Jadi dia ada kesempatan dia kan, Betul. ya Iya. udah gitu. Jadi memang si oknum ini memang kayaknya menderita kayak pedofilia, terus dia ada penyimpangan seksual juga ya guys ya di situ ya. Kalau menurut psikolog itu waktu di narasumber salah satu TV itu katanya memang ada kelainan seksual juga itu katanya seperti itu. Ya udah pastilah kayak gitulah, dia punya kelainan. Terus kalau ngomong-ngomong tentang kelainan tuh yang lagi naik juga sekarang tuh ada Siska itu. Kamu ngikutin nggak berita? Siska siapa sih? Nggak Siska. tahu aku. Itu dia yang lagi mempertontonkan ini. Oh, iya. Oh itu yang Di buka-bukaan. ya, di bandara apa? Adi Cipto ya. Itu sebenarnya katanya videonya udah lama loh itu, tapi baru naiknya sekarang. Orang kayak gitu kan bukan cuma cewek ya, cowok juga kayak gitu ya. Jadi ketika ketika dia memperlihatkan organ sensitifnya ke orang lain dan ada orang yang melihat, dia akan merasa puas. Dia puas gitu. Ketika orang yang dilihat, karena misal Ada dorongan gitu ya, dorongan untuk memperlihatkan gitu ya. kita responnya misal yang kayak gitu dia tambah senang. Tapi ketika kita responnya kita ngejek dia down. Oh, Aku pernah ngalamin sama temanku kan dulu pas kuliah di Jogja. ada temen kayak gitu. Bukan temanku, jadi mau nganterin dia Kamu berangkat. yang kayak gitu. Bukan aku. Siapa? Jadi gini loh, aku kan mau berangkat nganterin temanku kuliah, si Luna, Noni, inget kan? Di Solokan Mataram. Itu kan aku cuma dengar tadinya ada laki-laki, ada cowok di situ, sering yang sering memperlihatkan alat kelaminnya ke cewek-cewek yang lewat gitu. Nah kebetulan siang apa pagi aku lupa, orang itu tuh di situ, dia lagi ngeliatin, jadi sama orang di jalan dia buka aja dilihatin. Berarti ya udah. Tapi kalau Siska ini kasusnya beda mah. Jadi dia tuh kayak mencari penghasilan dari situ. Dia katanya bisa mencukupi kebutuhan hidupnya dengan mengeksplor bagian tubuhnya kayak gitu. Tapi apa itu nggak jadi bumerang buat dia sendiri? Nah itu makanya. Maksudnya gini loh, sekarang kan ada undang-undang pornografi kan, ketika dia mengangkut sesuatu yang tidak semestinya dipertontonkan, itu kan dia akan terkena aturan-aturan yang ada, terus ini tahu kayak gitu. Jadi gini, dari 3 kasus nih yang kita bahas, sebenarnya alam kita ini lagi kayak gimana sih mah? Kalau kayak gini sekarang miris banget sih sebenarnya. Alam kita dulu kayak gini. balik lagi sebenarnya semuanya ke ekonomi kan sebenarnya berarti. Yang kasus yang pertama tentang penipuan uang gaib, ya kan? Yang kedua tentang tadi apa? Tapi sebenarnya gini loh, hal yang pertama mungkin dibilang ekonomi sebagian iya ya, karena dia ada masalah bla-bla. Tapi kalau yang juragan pisang tadi kan sebenarnya kalau diteliti ekonomi apa ekonomi, kayaknya enggak juga sih gitu. Ya tapi kan faktornya takut dicuri. Iya. Tuh. Mungkin dia pola pikirnya udah kebentuk kayak gitu. Terus yang kedua yang kita bahas tadi apa? Yang pesantren ya, itu kan mungkin dari faktor ekonomi keluarga si santri juga ibaratnya udah pasrah lah ibaratnya ke si gurunya ini gitu kan, kayak gitu. Itu mungkin bisa juga faktor ekonomi juga gitu. Yang
ketiga nih si Sky nih, dia dorongan untuk terlepas dia dari ada rasa, maksudnya sakit jiwa tentang tadi itu penyimpangan seksual juga. Itu kan sebenarnya dia katanya waktu diwawancara itu untuk mencukupi kebutuhan dirinya gitu kan. Mungkin sebenarnya negara kita ini lagi sakit juga kali mah. Jadi maksudnya tentang, ataupun mungkin balik-balik lagi ke orang-orangnya gitu loh, yang pingin cepat istilahnya, nggak mau berproses atau gimana ya kayak gitu. Menurut kamu gimana? Nggak mau susah. Nggak mau susah. Nah kalau kayak kita ini kan sebenarnya orang-orang susah. Sekarang kan yang sekarang kan lagi gini loh, jadi ketika ada berita kecil banyak diupload, banyak viral, jadi kayak wah kayak gini banget ya gitu, kayak gini banget ya, banyak berita kayak gini gitu. Nah sementara dulu pun sebenarnya ada banyak juga yang kayak gitu, cuman kalau dari dulu medianya kan belum kayak sekarang kan, belum segampang sekarang. Jadi ya sama aja dari dulu ya, ada aja yang begini kan. Oke, Bener nggak? bener. Oke, pemirsa, jadi kesimpulannya dari yang kita obrolin ya, gini, dari kasus yang pertama itu tadi tentang penipuan ya, dukun pengganda uang. Jadi kita di situ harus berpikir bener-bener lah gitu kalau mau datang ke seorang dukun gitu kan. Pertama ya kita balik lagi ke keimanan kita di agama kita juga, di agama Islam ya, entah itu di agama apapun ya, pasti tidak membenarkan untuk namanya syirik ataupun menduakan Tuhan dengan meminta perlindungan kepada manusia ataupun selain dari Allah gitu kan. Yang kedua, kita berpikir logik aja, kalaupun dia memang bisa menggandakan uang, kenapa tidak dia sendiri gitu kan, kenapa harus mencari orang ataupun menawarkan jasa gitu kan. Itu yang kedua, kita harus berpikirnya seperti itu. Terus dari kasus yang kedua itu tentang di pencabulan pesantren, itu jangan dilihat tentang oh ternyata di pesantren itu nggak aman, jangan seperti itu. Jadi kita jangan lihat dari pesantrennya, tapi dari memang oknumnya yang sakit itu ya. Jadi jangan langsung menyamaratakan oh semua pesantren jadi buruk kayak gitu. Terus yang ketiga tentang kasus Siskae, ya itu mah ibaratnya orang ya ibaratnya sakit lah kayak gitu kan. Jadi jangan pernah mempertontonkan ataupun mencari hal nafkah dengan cara-cara yang ibaratnya dengan mempertontonkan anggota tubuh lah, itu nggak bagus ya. Mungkin sebagian orang menikmati, tapi yang melakukannya itu nantinya dampaknya akan sangat luar biasa, entah itu di dunia ataupun di akhirat. Mungkin itu perbincangan kita pada hari ini tentang apa yang sedang terjadi belakangan ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan mendengarkan obrolan kami yang mungkin nggak terlalu penting, tapi menurut kami ya ini sebagai hiburan aja ataupun sedikit ada manfaatnya ya, mudah-mudahan ada lah manfaatnya gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.